اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 1-3 soal. An-Nisa 1-3 soal. Soal pertama. Berapa jumlah sujud tilawah yang terdapat dalam Al-Quran? (15) menurut pendapat yang paling masyhur. Benar, 100 untuk grup Maryam. Tepuk tangan yang meriah. Yang belakang dimohon untuk tepuk tangan juga. Soal kedua, sebutkan 3 surat yang namanya diambil dari nama-nama hewan. Surat Al-Fil, An-Naml, dan Al-Ankabut. 6, 100 untuk Maryam. Soal 3, siapa nama-nama wanita yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran? Sayyidatu Maryam. Benar, 100 untuk Maryam. Soal kedua, yaitu untuk An-Nisa. Dalam surah apa terdapat 2 kalimat basmalah? Surat An-Naml di awal surat dan di ayat ke-30. Nah, benar, 100 untuk An-Nisa. Soal kedua, sebutkan 3 nama lain dari Al-Quran. Sebutkan 3 nama lain dari Al-Quran. Al-Kitab, Asy-Syifa, Al-Huda. Benar, 100 untuk An-Nisa. 3 soal, sebutkan 3 surah dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, subhanallah atau yusabbihu. Al-Hadid, Al-Hasyr, At-Taghabun. Al-Hadid, Al-Hasyr, Al-Hasyr. At-Taghabun. Naam, sahih. 100 untuk An-Nisa. Sesi pertama sudah kita lalui dengan alhamdulillah. Yaitu kemudian sesi kedua demonstrasi. Demonstrasi pertama diberikan untuk grup An-Nisa. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang definisi Al-Quran yang kami ambil dari kitab At-Tibyan. Para ulama menyepakati bahwasannya Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang ditulis di lembaran-lembaran yang diwariskan kepada kita semua secara berangsur. Dinilai ibadah jika kita membacanya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal dan abadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji langsung untuk menjamin keabadian dan menjaga keaslian, menjaga dari perubahan, pengurangan maupun penambahan hingga akhir zaman. Terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna
inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jaminan keabadian ini juga mencakup pelestarian Al-Quran melalui hafalan di hati para hambanya. Tahap penurunan Al-Quran itu terjadi 2 kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Qadar ayat 1-3 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadari khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tahap penurunan Al-Quran yang kedua yaitu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Al-Quran memiliki hikmah-hikmah yang agung karena diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Agar orang-orang mengetahui rahasia-rahasia hikmah yang disepelekan oleh orang-orang yang bodoh. Hikmah-hikmah tersebut diantaranya meneguhkan hati Nabi atas gangguan orang-orang kafir musyrik, melembutkan hati Nabi ketika turunnya wahyu, agar penetapan hukum syariat ditetapkan secara bertahap, memudahkan orang-orang muslimin yang ingin menghafal dan memahami Al-Quran, dan agar sejalan dengan peristiwa, kejadian, atau peringatan yang bertepatan dengan ayat atau surat tersebut diturunkan. Sekian dari kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan yang sangat menarik dan penuh wawasan. Selanjutnya demonstrasi kedua untuk tim Maryam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhdi ilaikum tahiyatan fa'iqatan min qulubina tahiyatan azima tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanulki amamakum ma'rifatul Qur'an. Ta'riful Qur'anul Karim huwa kalamullahi al-mu'jizun al-munazzilu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitati al-amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahifi al-manqulu ilaina bitawatturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mukhtatimi bi suratin Nas liyakuna dusturan li ummati wa hidayatan li khalqihi waliyakuna dalilan ala sidqir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa burhanan sati'an ila nubuwatihi wa risalatihi wa hujjatan qa'imatan ila yaumiddin. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan melalui perantara malaikat Jibril al-Amin atau yang dapat dipercaya, yang ditulis pada lembaran-lembaran yang diwariskan kepada kita dengan mutawatir, yang menjadi bernilai ibadah apabila kita membacanya, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Al-Quran ini menjadi kitab bagi seluruh umat dan petunjuk bagi seluruh makhluk. Dan hal yang menjadi bukti atas kejujuran Rasulullah SAW dan juga sebagai cahaya yang bersinar terang atas kenabian dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadi bukti yang mendirikan pada hari pembalasan.
Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang memiliki arti sesuatu yang dibaca. Quran ialah masdar yang biasa diartikan banyak atau agung. Jadi Al-Quran itu bacaan yang banyak atau bacaan yang agung dibaca. Hal ini memiliki makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat yang dibagi menjadi dua, sebagaimana yang kami kutip dari karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Nur Mufid. Surat-surat Al-Quran pedoman umat Islam ada 114, itu dua macam. Pertama Makiyah ada 86, Madaniyah ada 28. Makiyah surat turun sebelum Nabi hijrah, Madaniyah pasca Nabi hijrah ke Madinah. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian kami kurang memahamkan. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, penampilan yang sangat menarik dan penuh wawasan. Terima kasih kepada kedua tim atas presentasi terbaiknya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu soal rebutan. Bagi tim yang ingin menjawab, silakan mengangkat papan nama secepat mungkin setelah soal dibacakan. Tetap fokus, tetap tenang, dan semoga berhasil. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh Raja Namrud, Allah memerintahkan api agar menjadi dingin dan menyelamatkan beliau. Sebutkan bunyi pertolongan ayat dalam bahasa Arab atau artinya yang berisi perintah Allah kepada api tersebut. Wahid, isnen, salasa. A'id maratan ukhra. Wahid, isnen, salasa. An-nisa. Haya, ajib. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Sahih, 150 untuk An-Nisa. Soal nomor 2. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Sebutkan salah satunya. Wahid, Itsnain, salasa. Wahid, Itsnain, salasa. An-Nisa. Ajib. Menghormati anak yatim atau tidak mengajak memberi makan orang miskin. Benar. 150 untuk An-Nisa. Tinggal satu soal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan? Wahid, Itsnain, salasa. Maryam. 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sahih, 150 untuk Maryam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menantikan hasil penilaian dari Dewan Juri. Mari kita berikan tepuk tangan untuk seluruh peserta.
Alhamdulillah total 695 dimiliki oleh Anissa. Tepuk tangan yang meriah untuk Anissa. Dan tepuk tangan juga kepada kedua tim yang sudah berusaha semangat dan apa mana rek? Wis yang terbaiknya pokoknya. Apapun hasilnya, kalian semua adalah luar biasa. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Acara selanjutnya saya kembalikan ke MC utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.